celana Lululemon kamu kepanjangan, mereka bisa jahitin gratis. Oke, so hari ini aku mau unboxing barang sambil ngasih tahu kalian kalau di Lululemon itu bisa hem celana. Ini aku beli set gitu. Oke, so yang pertama ada atasan merah ini, Nulu Ruffle Trim Crop Tank. Dua, aku beli celananya. Ini Nulu Ruffle Trim Flare Pant. Oke, size 2. Keberanya tadi aku pakai size XS. Nah, kamu tinggal datang aja ulang, even if kamu udah belinya lama gitu, terus kamu baru berpikir kayaknya kepanjangan deh. Biasanya itu takes time sekitar 7 hari. Dan yang paling penting, gratis. Mereka akan potongin gratis dan kirim ke alamat kamu juga gratis kalau udah dipakai kayak gini. Dan celananya flare gitu bawahnya. Bikin paspor 7 juta jadi dalam 2 jam. Hari ini aku seharian di airport buat urus paspor. Sebenarnya ada kantor imigrasi di mall deket tempat kita tinggal, tapi sekarang udah gak bisa walk in karena mendadak. Akhirnya kita urus di airport dan surprisingly prosesnya smooth banget. Petugasnya ramah dan sangat memudahkan kita. Masuk jam 11, jam 1 paspor udah jadi. Biayanya dewasa 1,9 dan anak 1,6. Total 7,2 juta. Masa berlakunya 10 tahun untuk dewasa, tapi anak-anak cuma 5 tahun ya. Sambil nunggu kita ke Terminal 3 Bakmi GM, iJuice, kangen. Pulangnya kita masih ke Tunnel Hits di Pacific Place ini. Bete gak sih ke airport dan mahal? Enggak, semuanya beres. Bonusnya bisa jalan-jalan di airport yang rasanya kayak mall. Seru juga kok. Oke, bye. Culture shock pas kuliah di Belanda itu parah banget. Waktu itu aku masih umur 18-19 tahun, oke? Dan aku kaget banget ngelihat kehidupan mahasiswa di sana yang sangat bebas. Tidur bareng pacar, pesta alkohol setiap minggu, bau ganja di mana-mana. Dan orang Belandanya juga super direct, nggak ada basa-basi. Kalau kamu salah ya dibilang salah, kalau kamu bodoh ya dibilang bodoh. Nah, cerita kuliahnya gimana? Dulu aku ke Belanda pakai program double degree dari UGM. Jadi dalam 4 tahun aku bisa dapat 2 gelar, sarjana ekonomi dari UGM dan BBA atau Bachelor of Business Administration dari University di Belanda. Tapi kuliahnya susah. UGM udah susah, ini lebih susah lagi. Terus pas ujian nilaiku banyak banget yang C. Akhirnya putar otak cari kakak kelas orang Cina, cowok, minta tolong dia ajarin, dan akhirnya nilaiku berubah jadi A semua dan lulus paling cepat. Jadi kuliah di luar negeri itu emang seru, tapi nggak seindah kelihatannya. Harus kuat-kuat mental, oke? It's my birthday. Hari ini selalu jadi hari yang paling aku tunggu, walaupun udah 32 kali ngerayain. Beda banget sama suamiku yang cuek sama ultah sendiri. Psst, tapi dia peka guys. Hari ini suamiku sengaja off dari lab plus beli 2 carrot cake. Fun fact, carrot cake itu kue favoritku dari kecil. Yang paling aku tunggu juga unboxing jam Cartier baru. Kado birthday dari suami plus reward pasca 100.000 followers. Finally, lunch steak di resto favoritku. Another fun fact, aku suka steak yang masih rare. Well, 32 tahun hidup ditemenin 100.000 followers yang baik dan suami yang selalu nurutin semua mauku. Gak ada hal lain yang pantas aku minta selain bersyukur. Oke, bye. Kepo banget sama agamaku. So I'm answering hate comment, oke? Dia bilang sekolah swasta Islam kali kamu. Saya sekolah Katolik disuruh berpikir logis. Saya mau alaf sekarang. Kenapa bajunya jauh dari agama ya? Boleh dong di-share agar bisa menjaga anak saya kena seperti itu. Pertama, aku gak pernah sekolah di sekolah Islam. Kedua, kamu bilang kamu diajarin berpikir logis di sekolah swastamu, tapi semua yang kamu bilang gak ada logik-logiknya. Aku gak pernah bahas agamamu, jadi gak usah bahas punyaku. Tolong tahu batas ya sebagai manusia. Keempat, soal bajuku. Kamu gak bisa pakai baju kayak aku karena agamamu, terus orang lain yang diserang. Mungkin kamu perlu review lagi didikan berpikir logisnya dan didikan mualafnya. Kalau masih gampang menjudge orang dari pendidikan agama atau cara berpakaian. Dan soal anakmu, semoga nanti dia ngikutin cara berpakaian orang kayak aku ya, bukan pola pikir ibunya. Hai, answering this hate comment. Orang Konoha paling sok datang ke negara orang cari cuan masih remehin orang lokal. First of all, sebutan negara Konoha itu julukan sartir dari netizen yang datang dari Kingdom of Nepotism, Oligarchy, Hypocrisy, and Authoritarianism. Atau itu terinspirasi dari Naruto. Itu bukan sesuatu yang baik, apalagi doa untuk bangsa kita sendiri. So stop bilang negara Konoha. Hargai pahlawan yang dulu berjuang mati-matian supaya negara Indonesia itu tetap terhormat. Kedua, aku sama sekali tidak pernah meremehkan orang Taiwan. Jangan dipelintir. Aku hanya share apa yang menjadi pengalamanku selama tinggal di sini. Titik. 3, kita datang ke Taiwan bukan untuk bekerja, apalagi cari cuan. Tahun ini aja kita udah habisin 700 juta hanya untuk sekolah 1 anak. Jadi jelas tujuan kita ke Taiwan murni untuk investasi pendidikan anak dan suami. Oke, bukan cari cuan. Hope it helps. Bye.
Aku selalu prioritasin diri sendiri di atas anak-anak. Yes, you heard it right. Buatku, self-love itu keharusan supaya tetap happy. Begitu drop Gwendolyn ke sekolah, waktunya me time. Hari ini aku mampir ke I'm Donut. Ini hits banget di Jepang. Favoriteku yang pistachio. Lembut banget dan of course yummy. Lanjut temenin temanku cari baju. Malah aku yang borong banyak. Well, accidental shopping is indeed the best shopping. Sebelum pulang, mampir bentar ke cafe chain Seoul. Croissantnya oke, tapi pretzelnya sih yang juara. Sorenya baterai aku udah full lagi buat jemput Gwendolyn, mandiin anak-anak sampai bedtime story. Ada yang bisa lihat Geneva nggak sih di sini? So, fill your own cup first so you can pour into others. Oke, bye. Kaos kaki ternyaman buat reformer Pilates. So, hari ini aku mau tunjukin grip sock buat reformer Pilates ini menurutku paling nyaman dari semua yang aku coba. Ini dari Australia, namanya Move Active, dan harganya itu cuma $400 atau sekitar 200 ribuan gitu ya. Aku beli 7 pasang. Aku punya brand dari Taiwan itu $1,000, dan Lululemon itu 2 kali lipat harga daripada ini, tapi gripnya gak lebih baik daripada Move Active, dan bahannya tuh lembut, breathable, dan gak melorot-melorot gitu kalau kita pakai di mesin yang goyang-goyang. Gripnya sangat amat banyak dan tebel. Rose, burgundy gitu. Ada bunga-bunganya. 3 ini tipe yang scrunch. Lagi cari grip socks yang gak cuma lucu tapi juga nempel kayak cicak di reformer. Cobain Move Active, oke? Bye! Bayar 300 juta buat sekolah anak 2 tahun? Buang-buang uang. Ini komentar yang sering banget aku denger. Jawabanku simple. Ada 3 manfaat besar kenapa anak perlu sekolah dari umur 2 tahun. Yang pertama, disiplin dan body clock anak terbentuk. Di sekolah itu, hidup anak lebih tertata. Anak jadi tahu ritme hidup. Badannya jadi ngerti kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Ini bukan soal ribet ya, tapi kebiasaan yang sehat. Kedua, sosialisasi dan percaya diri. Anak yang sekolah dari kecil biasanya lebih berani, bisa nunggu giliran, bisa ngomong apa yang dia mau, bukan nangis doang. Bukan karena lebih pintar ya, tapi karena mereka terbiasa berinteraksi. Ketiga, mandiri dan ngerti aturan di luar rumah. Di sekolah, anak belajar nggak semua hal harus diturutin. Ada aturan, ada giliran, ada tanggung jawab kecil. Ini penting banget loh sebelum mereka masuk ke dunia yang lebih besar. Jadi buatku, sekolah umur 2 tahun itu bukan soal gengsi, bukan soal mahal, tapi fondasi hidup. Dan tiap keluarga punya pilihannya masing-masing. Mom life di Taiwan itu gimana sih? Sekolah Gwen libur, jadi dia ikut aku pilates. Terus ke Grade 3 beli diaper Geneva, dan Gwen malah pilih kaos kaki sama snack. Lanjut ke mall dan aku mampir ke New Balance, lihat sepatu yang lagi hits ini. Menurut kalian oke nggak sih? Terus kita ke Kodomo Baby Store beli botol and susu formula. Tapi aku minta kirim ke rumah biar gak ribet bawanya. Sore kita ke mall lagi dong sama Geneva, main bouncy castle ini di mall. Mereka senang banget kalau kesini. Kita spend 1 jam. Habis itu ke Nitori beli tempat sampah karena aku udah enak sama yang lama. Dan udah waktunya snack sore anak-anak, jadi kita beli roti. Terakhir beli lipstick buat aku. Sampai rumah masih juga unboxing paket dari Indonesia. Capek, riweh, tapi di tengah chaos itu ada cerita kecil bareng anak-anak yang suatu hari nanti pasti aku kangenin. Ada yang bilang kalau orang Taiwan nggak pernah FOMO. Yang FOMO itu hanya orang Indonesia. Tapi FOMO itu apa sih? Singkatan dari fear of missing out. Artinya rasa takut ketinggalan tren. Dan semua orang di dunia pasti pernah ngalamin itu. Contohnya di Taiwan sekarang, Apple Store di seluruh Taiwan antriannya gila-gilaan kan. Hanya untuk iPhone. Konsernya Blackpink atau Taylor Swift habis dalam hitungan menit. Restoran viral atau kayak toko donat antriannya juga berjam-jam. Jadi mungkin iya mereka nggak FOMO nih sama Labubu kayak di Indonesia. Tapi kalau barangnya mahal atau dianggap lebih prestis, FOMO-nya ada juga kok. Dan jujur ya, aku nggak setuju. Setiap kali aku bikin video selalu ada yang bandingin dengan orang Indonesia, seolah-olah orang Taiwan itu lebih superior daripada kita. Kita semua manusia, jadi pasti punya perilaku yang mirip. So please berhenti ngerendahin orang Indonesia seolah-olah kita selalu kurang. Bye. Ada yang tanya, gak pengen tinggal di Indonesia? Pengen sih, tapi realitanya gak sesimpel itu. Pertama, karir suami aku itu neuroscientist atau peneliti otak. Di Indonesia, bidang itu hampir nggak ada industrinya. Kalaupun ada, harus di university dan dia nggak pengen ke arah itu. Jadi bukannya sok, tapi memang belum ada tempat untuk riset otak di sana. Dua, anak-anak. Kita mau mereka tumbuh di tempat yang ngajarin mereka untuk mikir, bukan cuma nurut. Di tempat yang ngajarin mereka bertanya, bukan hanya menghafal. Tiga, quality of life. Udara yang bersih, jalanan gak macet, dan fasilitas publik yang memang berfungsi. Jadi, hidup itu terasa lebih tenang, bukan mewah, tapi ya manusiawi aja gitu. Jadi bukan karena kita nggak cinta Indonesia, tapi karena kita mau anak-anak tumbuh di tempat yang lebih baik dari yang kita temui dulu.